pada kesempatan kali ini kita menghadirkan guru kita, tokoh kita juga di masyarakat, yaitu Ibu Iyad Sholihatul Afiah SPDI. Kami ucapkan selamat datang Bu Iyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Apa nih kesibukan Bu Iyad di Ramadan ini? Ya seperti biasa. Apa nih? Tidak ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kecuali lebih meningkatkan diri untuk mengikuti semua arahan-arahan yang disampaikan oleh Rasulullah, dari sabda-sabdanya maupun dari terutama di dalam Al-Quran ya, terkait dengan puasa ini. Oke, berarti untuk topik kali ini kita akan bahas apa Bu? Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah amalan-amalan utama selama Ramadan ini. Siap. Insya Allah supaya ya. Berarti ini amalan yang khusus di Ramadan juga ya? Ya, supaya apa yang dimintakan oleh Allah sesuai dengan perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun ya. Jadi tujuan dari Ramadan itu, tujuan dari puasa itu adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dengan menjalankan amalan-amalan utama. Semoga kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya, menjadi orang-orang yang kemudian bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada berapa yang akan Ibu sampaikan? Ada 11 insya Allah, cuma mungkin ada beberapa yang yang diterangkan secara jelas, ada yang kita lebih paham ya Bu ya. Insya Allah seperti itu. Oke, kita coba mulai Bu. Kita mulai saja. Oke. Jadi begini, sebelum ke amalan-amalannya, bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu sudah hafal semuanya ya? Sudah hafal insya Allah ya. Sudah hafal di luar kepala. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat dari ayat ini Pak Patul, panggilan ini adalah panggilan yang khusus. Khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Panggilan yang istimewa, panggilan yang sangat mulia, karena dari semua isi Al-Quran yang menurut Kementerian Agama kita berjumlah 6.236 ayat ya, itu isinya itu hanya ada 89 ayat tentang yang didahului dengan kata ya ayyuha. Berarti ya ayyuhalladzina amanu. Khusus ya. Khusus. Jadi yang lainnya banyak ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya itu untuk semua manusia. Kalau ini hanya 89 ayat dari 6.236 ayat. Ya. Artinya panggilan ini adalah panggilan yang sangat istimewa, dan mungkin hanya orang-orang yang memang dituju oleh Allah itu yang memiliki ciri-ciri iman, memiliki ciri-ciri keimanan, itulah yang kemudian akan merasa terpanggil. Berarti ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya orang yang beriman gitu ya. Karena ternyata banyak juga orang Islam yang juga ketika datang panggilan ini cuek-cuek saja gitu. Ada yang tidak puasa gitu ya, dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu. Jadi ini adalah merupakan panggilan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang memang di dalam dirinya ada ciri-ciri keimanan, itu yang kemudian bersegera menyambut Ramadan, menyambut panggilan ini gitu ya, menyambut perintah ini. Karena memang kalau sudah ada kata ya ayyuhalladzina amanu, itu hanya ada 3 kemungkinan. Apa tuh? Pertama dilanjutkan dengan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, seperti halnya ayat ini. Adanya perintahkannya puasa, diwajibkannya puasa. Atau misalkan atau ada yang kedua kemungkinannya adalah adanya larangan.
Contohnya Bu? Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian zina. Ini larangan. Jadi dan yang ketiga kemungkinannya adalah ada sebuah kabar yang kemudian harus kita respon secara cepat gitu ya. Seperti itu. Itu terkait dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, terkait dengan ayat ini adalah kemudian setelah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sebuah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk kemudian menjalankan ibadah saum yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Seperti tema kita ya di Al-Falah. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu seperti apa dan bagaimana ya? Baik. Untuk menjadi orang yang bertakwa yang diharapkan dari hasil Ramadan ini, tentu saja ada amalan-amalan utama yang kemudian harus dijalankan ketika selama Ramadan ini. Baik, ada 11 gitu ya, ada 11 amalan utama yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini. Yang pertama tentu saja yang utama dan yang paling utama adalah saum, puasanya gitu ya, puasa. Memang perintah utama di dalam bulan Ramadan itu adalah memang untuk puasa. Cuma masalahnya menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 tingkatan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, saumnya atau puasanya orang umum, orang biasa saja gitu ya. Seperti apa puasanya? Puasanya seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala gitu. Dia dapat apa? Dapatnya lapar dan haus saja gitu ya. Nah itu kategori pertama puasanya orang umum, kebanyakan manusia. Betul. Gitu, seperti itu. Nanti nggak cuma Islam aja itu mah ya? Gitu ya. Jadi banyak gitu, banyak orang Islam yang puasa ya hanya puasa saja gitu ya. Pokoknya segala amalan-amalan yang dilarang yang kemudian mampu atau bisa membatalkan pahala puasa seperti misalkan ghibah, menggunjing, marah itu malah dikerjakan. Jadi dia lapar aja gitu ya, haus aja, pahalanya nggak ada gitu, seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu. Yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, puasanya orang khusus. Ini puasanya orang solih. Gitu ya, orang-orang solih gitu ya. Bagaimana puasanya mereka? Jadi selain mereka mampu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara syar'i, secara syariat, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, tetapi mereka juga mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Betul. Berusaha semaksimal mungkin gitu, menahan matanya dari maksiat, menahan telinganya dari maksiat gitu ya. Menahan mulutnya dari omongan-omongan kasar gitu. Kalau zaman sekarang menahan tangannya, jari-jarinya gitu ya, untuk seperti mengirimkan hal-hal hoax dan lain sebagainya gitu ya. Nah seperti itu. Ini dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Nah kemudian yang ketiga ada puasanya khusus itu maksudnya? Khusus di atas yang khusus lagi. Ini puasanya para nabi ya, Pak. Jadi sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Bahkan mereka merasakan kalau seandainya ketika puasa itu ada terbersit, meragukan kepercayaannya terhadap Allah, meragukan kepercayaan terhadap kekuasaan Allah, itu akan membatalkan puasanya mereka. Saking ketatnya lah gitu ya, bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah, kita kan bisa menakar. Ya, kita ada di level mana? Puasa kita ada di level mana gitu ya? Seperti itu. Sehingga gitu. Karena memang puasa itu kan kata Allah di dalam hadis kursinya, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Jadi bukan lagi ditulis oleh malaikat gitu ya, bukan lagi gitu. Jadi Allah yang, jadi tidak ada yang tahu. Sementara kalau
amalan-amalan yang lain itu kan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu berarti terhitung gitu mah ya. Terhitung gitu ya. Misalkan sodako dalam surat Al-Baqarah kan itu kan disebutkan bahwa sampai 700 kali lipat sodako infak gitu ya. Nah, kalau puasa tidak. Karena memang kualitas puasa yang tahu itu hanya dirinya dengan Allah. Iya benar, seperti itu gitu. Jadi di mana kita, posisi di mana kita hanya kita yang tahu dengan Allah. Itu yang pertama puasa. Yang kedua, amalan utama di bulan Ramadan itu adalah sahur. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali meninggalkan sahur gitu ya. Sampai ini yang paling kenapa ini istimewa gitu ya? Kenapa ini aja biasa aja gitu, bangunnya malas gitu, cuma makan doang kok gitu ya, seperti itu. Ada ayat Al-Quran maupun hadis, misal keutamaan sahur itu ya, yang mengatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Atau misalkan ada lagi hadis yang mengatakan Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang sholatnya paling depan. Bisa paling depan. Ini ada lagi. Ada lagi hadis yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Jadi Allah dan malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah kan gitu, luar biasa gitu. Itu sangat istimewa sekali. Kenapa begitu? Karena memang sahur ini ada di waktu 3/4 malam, akhir malam. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Mustajab doa gitu, kita mau minta apa saja gitu. Makanya sebenarnya seharusnya ketika sahur itu kita khusyuk gitu. Kita khusyuk gitu ya. Ketika sahur itu jangan seperti sekarang kita kan ya Allah luar biasa gitu, kadang miris gitu ya. Waktu sahur teh dijajali tontonan-tontonan yang lucu-lucu gitu ya. Jadi melalaikan kita. Padahal seharusnya ketika sahur itu adalah waktu yang mustajab doa, kita perbanyak doa di situ. Bahkan perilakunya atau ciri-cirinya orang soleh itu di dalam surat Ad-Dzariyat disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka waktu sahur itu di waktu sahur itu membanyakan istighfar, memohon kepada Allah ampunan, karena memang mereka memahami betul barang siapa sangat celaka gitu ya, sangat celaka orang yang mendapati Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya. Karena memang Ramadan itu salah satu nama lainnya kan bulan magfirah gitu, bulan ampunan. Udah nemu Ramadan tapi kok tidak diampuni gitu kan, seperti itu. Gitu. Makanya ayo kita perbanyak, dan salah satu waktu yang paling istimewa untuk kita istighfar itu adalah ketika waktu sahur itu. Gitu. Satunya di waktu sahur itu gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah berbuka nih ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu, nggak ada orang yang nggak suka. Nah, tetapi luar biasa Bapak tuh. Ini luar biasa keistimewaan waktu berbuka itu, makanya jangan ditunda. Istimewa luar biasa. Ada satu hadis yang mengatakan kalau setiap waktu berbuka datang maka Allah akan memerdekakan orang-orang yang puasa. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari api neraka. Masya Allah. Padahal buka doang. Masya Allah gitu ya. Itu yang pertama. Atau hadis lain yang dikatakan lisoimi farhatani. Orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka. Nggak ada orang yang nggak bahagia ketika berbuka. Kita juga apalagi anak-anak, kita aja gitu kan, langsung gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Tuhannya, ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti gitu ya. Masya Allah, khusus untuk orang yang berpuasa gitu dan menyegerakan berbukanya. Jadi enggak saya mah kuat, isya bukanya, nggak bisa begitu gitu, karena kalau puasa itu ada ketentuannya gitu, bukan karena kuat tidak kuat, tapi ada ketentuannya, harus sampai kapan kita memulai puasa, sampai kapan kita berbuka gitu. Jadi nggak bisa ditunda-tunda, saya kuat dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi luar biasa di berbuka itu juga bahkan sesaat menjelang berbuka itu juga termasuk kepada waktu-waktu mustajab. Makanya di sini perbanyak doa. Gitu. Bukan ngabuburit gitu ya, ngabuburit atau misalkan nonton TV gitu.
TV banyak ini gitu ya. Nah, justru di situ perbanyak doa. 10 menit menjelang menjelang berbuka itu kita fokus sudah kalau saya misalkan ibu-ibu ya sudah beres semua persiapan untuk berbuka. Gitu. Jadi di saat itulah mempersiapkan diri untuk kemudian banyak doa. Apa gitu. Ya, berdoa sebanyak-banyaknya apa yang kita inginkan. Bapak Tul punya harapan apa di Ramadan ini? Punya goal apa di tahun ini? Pengennya apa nih? Doa sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Khususnya di waktu-waktu mustajab gitu. Ya, karena memang apalagi bulan Ramadan. Setiap waktunya adalah waktu mustajab. Ya, ada tiga orang yang mustajab doanya. Doa orang tua gitu ya, doa orang yang berpuasa, termasuk kita ya, termasuk kita, dan doa orang yang lagi safar bepergian. Pergian. Yang keempat Bapak Tul. Siap. Ya, yang keempat nih. Yang keempat memberi takjil. Memberi takjil orang untuk berbuka. Emang itu bagian dari? Iya, itu adalah bagian amalan utama di ketika di bulan Ramadan gitu, karena keutamanya luar biasa. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makan terhadap orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi seolah-olah puasanya dua, kita dapat pahala kita gitu ya. Terus kita mendapatkan pahala orang yang kita kasih. Habis dong, tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih. Jadi seolah-olah kita mendapatkan dua puasa gitu, dua pahala puasa double, Masya Allah. Itu kalau ngasih satu. Kalau gitu, makanya ngasih ke banyak orang. Ya seperti itu. Makanya kita ketika bulan Ramadan itu banyak sekali orang yang berlomba-lomba memberikan takjil, itu luar biasa gitu ya. Seberapa yang kita mampu, bahkan kata Rasulullah jangan pernah tinggalkan walaupun hanya memberikan 1 biji kurma gitu. Meskipun 1 biji kurma gitu. Kita kasihkan aja untuk memberikan makan terhadap orang yang berbuka gitu, seperti itu, luar biasa. Itu yang keempat. Yang kelima apa nih, Bu? Qiyamul Lail. Wah, ini Qiyamul Lail. Di sini kalau di bulan Ramadan itu tarawih gitu ya. Tarawih lah gitu ya. Biasanya gitu ya. Ini yang kemudian menariknya Apa tuh? Rasulullah bersabda begini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, ya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Semua ya. Tapi ternyata Papa tuh dilanjutkan dengan bukan dilanjutkan, ada hadis lain yang mengatakan begini, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maka dengan penuh keimanan, kemudian dengan penuh keikhlasan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu gitu, yang akan datang, seperti itu. Itu padahal itu redaksi hadisnya sama, padahal kewajibannya berbeda. Puasa wajib hukumnya, sementara sholat tarawih itu sunnah muakkadah, tapi keutamaannya sama. Berarti ada apa tuh? Keutamaannya sama. Saking utamanya sholat tarawih ini. Karena sholat tarawih itu kan tidak bisa diqadha. Iya benar. Iya kan? Nah sekarang kalau hari ini kita tidak mengerjakan sholat tarawih, besoknya nggak bisa mengerjakan yang hari ini, karena besok ada lagi tarawih gitu. Makanya sebisa mungkin jangan pernah tertinggal, kecuali ada uzur gitu ya, misalkan. Atau ada lagi hadis yang lainnya, man qoma lailatal qadri. Gitu. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar, gitu ya. Maka dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apabila kita senantiasa melakukan sholat tarawih dari pertama, tidak pernah tertinggal dari pertama sampai akhir, maka satu malamnya kita berarti sudah melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Keutamaannya kan luar biasa. Gitu ya, keutamaannya luar biasa, keutamaan itu baru 1 malam ya, satu malam gitu ya, dibandingkan bahkan disebutkan lebih utama daripada 1000 bulan. Masya Allah gitu. Makanya jangan terlewat tuh tarawih gitu. Apalagi
bercanda-bercanda gitu kan. Ya, masih anak-anak mah bercanda-bercanda gitu ya. Sholat tarawihnya khusyuk gitu ya. Khusyuk gitu. Siapa tahu nanti ketika malam terakhir 10 malam terakhir itu kita qiyam, kita sholat tarawih di salah satunya itu termasuk kepada qiyam Lailatul Qadar. Sholat kita di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Oke, ya Bapak tuh. Yang selanjutnya adalah yang keenam adalah tadarus Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an. Insyaallah ya, kita sudah banyak program untuk tilawah Al-Qur'an, ada tadarusnya gitu. Betul. Yang dimaksud dengan tadarus Al-Qur'an di sini untuk bulan Ramadan ini harus khatam Bapak tuh. Harus khatam Al-Qur'an minimal 1 kali. Berbeda dengan bulan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Nama lain dari Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Istimewa sekali Al-Quran itu, luar biasa. Sehingga fase penurunan Al-Quran itu kan 2 fase. Gitu ya, 2 fase. Yang pertama diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu secara langsung. 30 juz. Blok langsung semuanya. Mushaf ada di tangan kita sekarang seperti yang kita baca sekarang, mulai dari urutan suratnya, urutan ayatnya, juznya itu langsung dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Siapa yang tahu? Para malaikat saja dengan Allah. Untuk apa? Apa hikmahnya? Tujuannya apa? Ya, Allah ingin memberikan kabar kepada para malaikat bahwa akan ada satu umat yang akan mendapatkan keistimewaan satu kitab, satu kalam Allah gitu ya, yang apabila dibaca di luar bulan Ramadan 1 huruf berpahala 10 kebaikan, dan apabila dibaca di bulan Ramadan dikalikan 10 lagi. Membaca Alif Lam Mim di bulan Ramadan berapa kebaikannya? 300 kebaikan yang kita baca. Makanya rugi kalau tidak selesai. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu ketika bulan Ramadan sampai 60 kali khotam dalam 30 hari, bulan itu 60 kali, artinya 1 hari 2 kali khotam, siang 1 kali, malam kita masih jauh gitu ya. Dengan Imam Syafi'i minimal 1 kali aja. Minimal itu ya. Jangan saya cuma 15 berarti bukan khotam. Belum khotam gitu. Kalau khotam itu 1 kali. Tidak dari juz 1 gimana? Ya. Harus dari awal sampai akhir gitu. Ya, dari awal sampai kalau dimulai tidak dari juz 1 misalkan, saya memulai dari juz 15. Berarti harus dari nanti setelah selesai dilanjutkan, jangan udah selesai. Dilanjutkan biar pas 30. Ya itu saya pas 30 gitu ya, seperti itu. Berarti nanti jadi lanjutkan. Harus hatam gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia plek seperti yang ada mushaf yang ada di tangan kita. Itu ya, full 30 juz. Nanti dari langit dunia itu diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, itu secara bertahap selama berapa? 23 tahun masanya kenabian Rasulullah itu berturut-turut gitu ya. Walaupun kemudian mushaf yang kita pegang sekarang berbeda dengan turunnya. Jadi Al-Quran itu kalau dilihat dari tartibnya, dari urutannya itu juga ada 2. Gimana tuh? 1 ada tartib mushaf. Tartib mushaf itu urutan mushaf Al-Quran seperti Al-Quran yang kita punya sekarang, mulai dari surat Al-Fatihah gitu ya, semua sampai Anas gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan tartib nuzul. Urutan turun. Berarti pertama urutan itu turun. Dari surat pertama kan bukan surat Al-Alaq. Nah, surat pertama yang turun itu kan surat Al-Alaq. Sementara di mushaf kan bukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian dilanjutkan ke surat Al-Qalam ayat 1 sampai 6. Betul. Dilanjutkan lagi kepada surat Al-Fatihah gitu ya, surat ketiga. Lama tuh ada kekosongan wahyu selama 40 hari tidak turun. Nabi galau gitu ya. Nah, jadi ketika turun surat Al-Alaq itu Nabi belum menjadi Rasul. Baru menjadi Nabi sampai kepada surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu salah satu gitu ya. yang menunjukkan dia Nabi dan nanti, Rasul ya. Ada waktu kekosongan 40 hari tidak turun wahyu. Kemudian turunlah surat
Al-Mudaththir, 6 ayat. Disitulah kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ya ayyuhal mudaththir, kum, bangunlah, fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Ngajak. Betul. Disitulah mulai jadi disitulah Rasul. Mulai jadi Rasul. Ya, berdakwah, mengajak orang-orang yang ada sekitarnya, meskipun bersembunyi dulu ya. Setelah surat Al-Mudaththir kemudian turunlah surat Al-Muzammil. Nah, di situ nih, surat Al-Muzammil inilah kemudian yang ayat pertama kali yang memerintahkan sholat. Jadi perintah sholat kepada Rasulullah dan para sahabat itu turun di awal-awal kenabian Rasulullah. Jadi tahun kedua kenabian. Jadi tapi memang tidak menjadi syariat bagi kita karena nanti dinasakh mansuh gitu ya. Ada penghapusan dengan adanya ayat baru seperti itu. Jadi itu berapa sholatnya? Disebutkan di dalam surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sholat ya, illa qalila, kecuali sedikit saja. Tidurnya sedikit. Jadi sholatnya banyak nih. Banyakan sholatnya. Wah, berat nih buat kita nih. Iya gitu kan. Jadi zaman awal-awal kenabian itu sholatnya Rasulullah itu setengah malam. Berarti sebelum Isra Mi'raj udah sholat ya? Udah sholat. Sudah sholat. Ketahui ya semuanya. Sudah sholat. Makanya kan seperti Mus'ab bin Umair itu ketahuan dia sholatnya masuk Islam itu karena ada orang kafir Quraisy melihat Mus'ab bin Umair itu lagi sholat bersama Rasulullah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam yang masih sembunyi-sembunyi itu sholat. Udah ada karena udah ada perintahnya. Tapi gitu. Tapi sholatnya itu setengah malam. Berat. Ya setengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, kata Allah. Setengah malam. Setengah malam sholatnya. 6 jam ya. Dari jam 12 sampai menjelang subuh. Gitu ya. Awin kusmin qalila, atau boleh dikurangi sedikit. Tapi dilanjutkan lagi di ayat selanjutnya, auzid alaihi, atau boleh ditambah. Malah nambah ya. Itu peristiwa perintah sholat seperti itu setengah malam itu berlangsung selama 12 bulan. Hanya setahun. 12 bulan setahun Lebih lah ya. Kenapa harus sholat? Karena memang sholat itu inti dari semua ibadah. Iya betul sih. Mengokohkan keimanan yang sangat luar biasa, mengokohkan ketakwaan yang sangat luar biasa gitu ya. Dengan sholat. Baru setelah itu barulah ada ayat yang memansuh ayat itu, kemudian perintah sholatnya berganti jadi 2 rakaat di siang hari, 2 rakaat di malam hari, terus berganti sampai kemudian perintah sholat yang ada pada kita sekarang, kewajiban yang ada pada kita sekarang setelah ketika peristiwanya Isra Mi'raj tahun keberapa? Tahun ke-12 kenabian sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Seperti itu. Oke, udah mantap nih. Melebarnya bermanfaat nih ya. Sekarang kita nomor nomor 7, memperbanyak doa. Wah, ini doa penting. Tadi gitu ya. Karena memang doa itu bulan Ramadan itu adalah waktunya mustajab doa. Ada beberapa waktu juga yang mustajab doa seperti tadi ketika mau berbuka, ketika waktu sahur gitu ya, itu waktu-waktu mustajab doa. Ke-8, memperbanyak sedekah dan infak. Jadi memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Jadi kalau Rasulullah itu ketika Ramadan itu infaknya seperti angin. Maksudnya apa angin? Jadi angin itu kan tidak pernah berhenti. Terus-terusan gitu. Terus-terusan. Coba kalau seandainya angin berhenti, kita kayak apa kan gitu. Angin itu tidak pernah berhenti gitu, walaupun tidak pernah terlihat. Warnanya angin itu seperti apa? Kan tidak terlihat. Saking Rasulullah. Itu saking Rasulullah, mungkin ada rahasianya. Kemudian tidak pernah berhentinya gitu ya. Ini seperti angin, masya Allah gitu. Sudah kalau sekecil apapun, Bu. Iya gitu. Sekecil apapun Rasulullah senantiasa. Apakah harus pakai uang, Bu? Tidak. Tidak ya. Ya, seperti tadi misalkan memberikan takjil sampai Rasulullah mengatakan bahkan memberikan 1 butir kurma saja. gitu. Andaikan siswa-siswa kita nggak ada harta, Bu,
sedekahnya apa dong di Ramadan? Sedekah itu kan banyak, bukan hanya berbentuk harta ya. Bisa dengan bahkan ada hadis tabassumu kafi wajhi akhika sedekah. Betul. Tapi jangan senyum terus gitu ya. Senyum aja gitu ya. Atau misalkan menyingkirkan duri di jalanan gitu ya, itu juga termasuk sedekah gitu ya. Nah, termasuk gitu ya. banyak sekali gitulah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kemudian bernilai sedekah. Iya, di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9 mencari Lailatul Qadar. Oke, ini nih yang utamaannya luar biasa kan. Sudah ada surat khusus yang bercerita tentang Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar itu kan luar biasa gitu ya. Nah, kalau Rasulullah itu kan dan nyambung ke yang ke-10 itu nyambung dengan i'tikaf. Jadi i'tikafnya Rasulullah itu ketika masuk ke malam 20 masuk ke malam 21 itu sudah mulai sampai kapan? Sampai malam Idul Fitri. Jadi baru selesai. Enggak nyari ganjil enggak nyari ganjilnya aja. Jadi 10 hari gitu. Apalagi sekarang nih kan berbeda mulainya. Iya kan? Bener. Nah, ganjil bagi yang duluan, bagi kita genap. Itu gimana tuh? Cara etikafnya Rasulullah kita bisa ambil hikmah. Jadi i'tikafnya Rasulullah itu dimulai dari malam ke-21 Ramadan. Terus selesai nanti di malam terakhir ya. Saat takbiran. Saat takbiran. Jadi tidak dipilih-pilih, yang ganjil-ganjilnya saja. Apalagi ya sekarang ya berbeda gitu. Yang memulainya berbeda, otomatis ganjil genapnya juga berbeda gitu. Maka dimaksimalkan untuk kemudian jadi yang tengahnya 10 itu ya. Iya gitu ya. Dimaksimalkan untuk kemudian di 10 hari terakhir itu kita bisa untuk melaksanakan i'tikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar, kemuliaannya gitu. Walaupun Lailatul Qadar cuma semalam aja kan kita tidak tahu kapan turunnya gitu. 10 malam ya. Jadi kita jadi gitu ya. Banyak. Dan yang terakhir amalan utama itu adalah umroh. Umroh mungkin ini tidak terlalu banyak orang ya, karena terkait dengan masalah pendanaan dan lain sebagainya. Tetapi sedikit saja bahwa emang apa spesialnya sih? Orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti pahala melakukan ibadah haji. Maksudnya gitu. Kita umroh tapi pahalanya pahala ibadah haji. Waduh. Ya, makanya makanya untuk biaya umroh di bulan Ramadan itu apalagi di 10 hari terakhir itu jauh lebih mahal gitu. Memang keutamaannya keutamaannya itu memang luar biasa, berbeda dengan hari-hari yang biasanya. Mungkin itu ya Bapak tuh 11 amalan utama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebenarnya apabila minimal 10 saja gitu ya kita melakukan amalan-amalan utama ini dengan baik gitu ya, maka insya Allah kita akan mampu keluar dari Ramadan ini sebagaimana yang Allah harapkan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Mungkin itu saja. Itu tips untuk tes Al-Falah, pesan-pesannya silakan. Iya, jadi untuk kita semua yang ada di lingkungan MTS Al-Falah, mari ya kita berlomba-lomba untuk kemudian menjalankan apa program-program yang bisa kita lakukan gitu ya terkait dengan amalan-amalan utama ini, supaya apabila dikerjakan dengan berjamaah itu pahalanya jauh lebih banyak lagi. Gitu ya. Kita programkan dengan sebaik mungkin. Ada program iftar jamaah iftar jamaah buka misalkan ada program bagi-bagi takjil gitu ya, itu luar biasa. Memberikan contoh, memberikan tauladan, anak-anak bergerak secara langsung gitu ya. Dari segi sosial terhadap masyarakat sekitar itu akan sangat berdampak kepada kepribadian anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah akan itu kita jalankan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Iat selaku narasumber hari ini. Untuk semuanya mohon disimak, kalau bisa nanti dicatat ya agar kita bisa amalkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 12 bulan Hijriah, 1 bulan
bersama